Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Wahidatul Zakia Rahmadani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Langsung saja, waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam sehari untuk bisa mempergunakannya dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing-masing individu. Hanya saja, tidak semua orang mengerti atau mempergunakan waktu yang mereka punya dengan sebaik mungkin, juga bahkan lalai untuk memahami konsep waktu yang berharga. Karena inilah adanya istilah pemberdayaan dan penerapan time management atau manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan suatu guideline atau panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan struktural cara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang individu harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang yang membuang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Baik, yang pertama, pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif akan sangat berperan penting dalam segala hal, karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres ataupun beban yang tidak penting. Berikut ini adalah manfaat dalam manajemen waktu yang benar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian Anda pada target pencapaian. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi Anda lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres, juga tekanan. Di samping itu, Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang Anda rasa kurang memadai dengan lebih cermat, tanpa khawatir. Yang keempat, mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas, serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian, yang kedua, pentingnya keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena mereka membantu Anda menyusun pekerjaan Anda dengan cara yang memungkinkan Anda mencapai tujuan. Menyisihkan jumlah waktu tertentu per hari akan membantu Anda menyelesaikan langkah-langkah yang perlu untuk mendapatkan pekerjaan. Terutama bagi Anda yang memiliki pekerjaan, Anda kemungkinan memiliki beragam tanggung jawab untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu. Keterampilan manajemen waktu mencakup berbagai keterampilan yang akan membantu Anda mengatur waktu dengan baik. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting termasuk: pertama, pengorganisasian; kedua, prioritas; tiga, menentukan tujuan; empat, komunikasi; lima, perencanaan; enam,
delegasi atau pembagian tugas. 7. Mengendalikan stres. Meluangkan waktu untuk mengembangkan masing-masing keterampilan ini akan membantu Anda mengatur pekerjaan sehari-hari Anda, baik bagi Anda yang sedang menjalankan pekerjaan, mencari pekerjaan, atau mencoba mengembangkan potensi juga kompetensi baru. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara agar dapat mencapai tujuan hidup atau tujuan terbesar dalam hidup? Ada 5 cara untuk mencapai tujuan terbesar dalam hidup. Yang pertama, jangan pernah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan berbagai hal yang tidak penting dan luangkan waktu untuk mengambil tindakan besar yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan Anda. Mulailah dengan menghilangkan kegiatan yang menghabiskan banyak waktu dan kegiatan yang tidak menambah nilai bagi kehidupan. Lakukan evaluasi tentang cara Anda menghabiskan waktu dalam sehari dan lakukan berbagai tugas yang akan mendukung keberhasilan dan tujuan terbesar Anda di masa depan. 2. Menentukan tujuan yang penting untuk tercapai. Saat Anda menetapkan sasaran yang benar-benar penting, maka akan jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan besar agar mencapai sasaran tersebut. Pikirkan apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini, ingin seperti apa Anda di masa depan, dan apa yang benar-benar Anda sukai. Ketiga, bunuh kebiasaan menunda pekerjaan. Jika ingin mencapai sasaran yang besar, maka Anda harus membunuh berbagai kebiasaan menunda pekerjaan. Salah satu cara yang penting adalah mulai menulis jadwal kegiatan esok hari sebelum tidur, sehingga pada saat bangun pagi, Anda telah mengetahui apa saja yang harus dilakukan hari ini. 4. Mengembangkan strategi pencapaian tujuan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mulai menetapkan sasaran tertentu agar Anda mengetahui target yang akan Anda capai. Misalnya saja seperti ini. Anda memiliki sasaran untuk lulus ke salah satu perguruan tinggi bergengsi. Dengan demikian, Anda bisa membuat berbagai langkah dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut. 5. Kelilingi diri Anda dengan orang yang berkualitas. Langkah terakhir yang bisa membantu Anda mencapai tujuan besar dalam kehidupan adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menginspirasi dan mampu membangkitkan semangat. Mulai dari sekarang, Anda harus mengelilingi diri dengan orang-orang yang bisa membantu Anda menjadi versi yang lebih baik. Menerapkan strategi dan langkah-langkah di atas akan sangat bermanfaat untuk membantu Anda mencapai tujuan terbesar dan impian yang Anda inginkan di masa depan. Hal yang penting untuk diingat adalah teruslah memperbaiki diri dengan berbagai pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga mind mapping ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and say goodbye.